yaitu laba kotor dibagi penjualan bersih, kemudian dikali dengan 100%. Untuk rata-rata GPM PT Astra itu senilai 21,52%, sedangkan rata-rata GPM Indomobil itu senilai 20,17%. Nah, terlihat bahwa GPM PT Astra Internasional ini cenderung lebih tinggi dan mengalami tren yang relatif positif apabila kita bandingkan dengan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, yang mana hal ini itu menunjukkan bahwa PT Astra Internasional Tbk memiliki efisiensi yang lebih baik dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan mereka. Untuk analisis yang pertama di sini ada GPM atau Gross Profit Margin, kemudian yang selanjutnya ada NPM atau Net Profit Margin. Jadi NPM ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualannya. Semakin tinggi NPM ini akan semakin baik. Nah, untuk rumus dari NPM ini sendiri yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih kemudian dikali dengan 100%. Untuk rata-rata NPM PT Astra itu senilai 11,66%, sedangkan rata-rata NPM Indomobil itu sebesar 9,58%. Meskipun pada tahun 2017 Indomobil ini memiliki tingkat NPM yang cukup tinggi di mana nilainya mencapai 16,99%, namun pada 2022 terlihat bahwa PT Astra mengalami peningkatan sedangkan Indomobil ini justru mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 3,94%. Secara keseluruhan, NPM PT Astra Internasional Tbk ini cenderung lebih stabil dan relatif tinggi apabila dibandingkan dengan NPM PT Indomobil Sukses Internasional, yang mana terlihat sangat fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa PT Astra Internasional Tbk ini memiliki efisiensi yang lebih baik dalam menghasilkan laba bersih dari penjualannya. Kemudian yang selanjutnya ada NPM atau Net Profit. Untuk yang selanjutnya itu ada OPM atau Operating Profit Margin. Nah, OPM ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasional perusahaan. Rasio margin operasi ini juga mencakup beban penjualan dan juga beban administrasi sebagai variabel dari laba operasi. Semakin tinggi OPM akan semakin baik dikarenakan penjualan yang didapatkan perusahaan itu mampu memenuhi beban operasi perusahaan dengan lebih efisien. Untuk rumus dari OPM ini yaitu laba bersih operasi dibagi penjualan bersih kemudian dikali dengan 100%. Untuk rata-rata OPM PT Astra itu senilai 14,55%, sedangkan rata-rata OPM Indomobil itu senilai 6,89%. Dapat kita ketahui bahwa PT Astra Internasional Tbk ini dalam grafik secara keseluruhan memiliki OPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk selama periode 2017 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa PT Astra Internasional ini memiliki efisiensi yang lebih baik dalam menghasilkan laba dari operasi bisnisnya. Untuk yang selanjutnya itu ada OPM atau Operating Profit Margin. Selanjutnya di sini ada Return on Investment atau ROI. Jadi ROI ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi rumus untuk mencari ROI ini sendiri yaitu laba setelah pajak dibagi total aktiva kemudian dikali dengan 100%. Untuk rata-rata ROI dari PT Astra sendiri yaitu senilai 9,26%, sedangkan rata-rata ROI Indomobil itu berada pada nilai 6,23%. Di mana kita dapat mengetahui bahwa PT Astra Internasional Tbk ini memiliki tingkat ROI yang lebih stabil dan cenderung lebih tinggi apabila kita bandingkan dengan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa PT Astra Internasional Tbk ini memiliki efisiensi yang lebih baik dalam menghasilkan laba dari aktivitas investasinya. Selanjutnya di sini ada Return on Investment atau ROI. Selanjutnya ada Return on Asset atau ROA. ROA merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan itu semakin baik. Untuk rumus dari ROA sendiri yaitu NPM dikali total asset turnover. Untuk rata-rata ROA dari PT Astra sendiri senilai 7,26%, sedangkan rata-rata ROA Indomobil itu senilai 3,94%.
Apabila kita lihat dari grafik, PT Astra International Tbk ini secara keseluruhan memiliki tingkat ROA yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Indomobil Sukses International Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa PT Astra International Tbk memiliki kinerja yang lebih baik dalam mengoptimalkan penggunaan asetnya. Selanjutnya ada return on asset atau ROA. Untuk yang terakhir, di sini ada return on equity atau ROE. Jadi ROE ini biasanya dipandang sebagai rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari modal perusahaan. ROE ini biasanya dipandang sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur pengembalian yang diperoleh pemegang saham dari bisnis dan mendapatkan dari pendapatan keseluruhan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE, maka akan semakin baik kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, untuk rumus dari ROE sendiri yaitu ROA dikali equity multiplier. Rata-rata ROE dari PT Astra itu senilai 13,21%, sedangkan rata-rata ROE Indomobil itu senilai 15,05%. Kita lihat bahwa dalam jangka waktu 2017 hingga 2022, PT Indomobil Sukses Internasional ini memiliki rata-rata ROE yang lebih tinggi, yaitu senilai 15,62% dibandingkan dengan PT Astra International Tbk yang senilai 13,96%. Namun pada tahun 2022 terlihat bahwa Astra mengalami peningkatan, sedangkan Indomobil ini justru mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana nilai ROE tertinggi Indomobil itu terdapat pada tahun 2017 yang mencapai nilai 28,23% dan di tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 7,12%, di samping Astra yang justru mengalami peningkatan menjadi 13,13%. Untuk yang terakhir, di sini ada return on equity atau ROE. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari analisis aktivitas, likuiditas, solvabilitas, dan liabilitas, kira-kira mana yang cocok buat investor ya? Nah, sekarang kita lihat analisis untuk investor, bagusan mana? Astra International atau Indomobil? Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari analisis aktivitas. Oke, yang pertama kita lihat analisis PE ratio. Kali ini kita bandingin PE ratio Astra International dan Indomobil. Kalau kita lihat secara grafis, di bawah 25. PE rasio Astra International Tbk pada tahun 2017 sampai hingga tahun 2022 itu menunjukkan nilai di bawah 25. Sedangkan PE ratio yang baik itu bila di rentang 20 sampai 25. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa harga saham PT Astra International Tbk masih dalam batas wajar atau tidak mahal. Nah, sedangkan untuk PE ratio pada Indomobil ini cenderung fluktuatif dan tidak stabil dan performanya naik, turun, dan overvalue, sehingga untuk investor tidak direkomendasikan berdasarkan data yang ada untuk mengoleksi Indomobil karena cenderung fluktuatif, sehingga direkomendasikan untuk mengambil Astra. Oke, yang pertama kita lihat analisis PE ratio. Nah, selanjutnya adalah kita lihat dividend payout rasio pada Indomobil dan Astra. Jika kita melihat dividend payout pada PT Astra International Tbk dari tahun 2017 hingga tahun 2022 menunjukkan angka di bawah 100%, yang artinya stabil dan dapat dikatakan bahwa dividen yang dibebankan pajak lebih tinggi dibandingkan capital gain, dan pajak tidak membebankan pada pendapatan saham sampai saham dijual. Sedangkan pada Indomobil pada tahun 2021, 2020, dan 2017, dividend payout ratio itu bernilai negatif, di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Nah, ada beberapa alasan mengapa perusahaan tidak membagikan dividen, seperti fokus pada pertumbuhan dan direinvestasi kembali labanya. Nah, ini bisa dilihat ya kalau misalkan grafisnya Astra ini stabil sekali dibandingkan dengan Indomobil yang memiliki range yang jauh banget, bahkan ada yang minus, bahkan ada yang sampai menyentuh 60%. Nah, selanjutnya adalah kita lihat dividend payout ratio. Untuk selanjutnya, analisis persen RE, di mana pada rentang tahun 2017 sampai 2022, Indomobil ini memiliki presentase laba ditahan dalam rentang 46 sampai 71%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mempertahankan sebagian besar laba untuk kepentingan internal, seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti reinvestasi dalam bisnis, atau ada hal lain nih, pengurangan utang, atau dengan tujuan
pengembangan jangka panjang. Nah, rasio itu meningkat mulai tahun 2020, kemudian menurun kembali mulai tahun 2021. Nah, sedangkan pada Astra pada tahun 2017 hingga tahun 2022, Astra memiliki presentasi laba yang memiliki rentang lebar tetapi selalu berada dalam rentang presentase yang lebih besar, yaitu di atas 100%. Di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mempertahankan sebagian besar laba untuk kepentingan internal, dengan tujuan seperti reinvestasi dalam bisnis, pengurangan utang, atau tujuan pengembangan jangka panjang. Nah, rasionya meningkat pada tahun 2020, tapi berangsur konsisten di tahun 2021 dan 2022. Untuk selanjutnya, analisis persen RE di mana pada rentang. Nah, kita lihat market to book value-nya. Berdasarkan market to book value-nya, PT Astra International Tbk ini menunjukkan pada tahun 2017 hingga tahun 2022, dalam 5 tahun ini nilainya lebih dari 1. Maka bisa dikatakan harga sahamnya lebih tinggi daripada nilai bukunya, sehingga bisa dikatakan ini lebih mahal untuk dibeli atau bisa dikatakan over value. Nah, sedangkan untuk PT Indomobil sama-sama menunjukkan di atas angka lebih dari 1, maka harga sahamnya tinggi daripada nilai bukunya, sehingga over value juga. Tetapi apabila kita lihat grafisnya, grafis pada PT Astra ini cenderung lebih stabil dibandingkan Indomobil yang trennya itu cenderung terus turun-menurun. Dan ini juga sesuai dengan data-data yang kita sajikan sebelumnya, bahwasannya grafik Indomobil ini fluktuatif, di mana Astra ini lebih cocok untuk dikoleksi walaupun statusnya over value, tapi Astra ini cocok dikoleksi untuk jangka panjang karena sifat sahamnya yang lebih stabil dibandingkan Indomobil. Nah, kita lihat market to book value-nya. Nah, akhirnya kita sampai kesimpulan di mana kalau kita melihat keseluruhan analisis mulai dari likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, maka dapat disimpulkan kalau Astra unggul hampir di seluruh analisis tersebut. Hal ini menandakan bahwa Astra ini memiliki kondisi keuangan yang lebih efisien secara keseluruhan dibandingkan Indomobil. Sehingga, untuk rekomendasi kepada investor, terutama jika kita berkaca dari grafik DuPont RE, maka Astra sangat baik untuk dikoleksi dalam jangka panjang karena memiliki rentang penurunan dan kenaikan yang jauh lebih stabil dibandingkan Indomobil. Kemudian, kita lihat nih, berdasarkan analisis PE ratio, dividend payout ratio, persen RE, market to book value, Astra itu lebih cocok untuk investor juga karena memiliki grafik yang lagi-lagi lebih stabil dibandingkan Indomobil. Dan jika kita lihat pada bagian persen RE Astra, yang dimana dia selalu memiliki rentang di atas 100%, maka Astra ini memiliki ciri perusahaan yang berinvestasi terus-menerus dan mengurangi hutang secara impresif dari tahun ke tahun, sehingga Astra lebih baik dalam pengembangan tujuan jangka panjang. Jadi buat Indomobil, sungkem dulu sama Astra.